Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Oke, para VTubers, hari ini saya ingin menyampaikan pemberitahuan kepada teman-teman terkait resume meeting tanggal 17 Februari 2021 yang dilakukan sehubungan dengan adanya maintenance aplikasi VTube yang akan melangkah ke fase kedua e-commerce nanti. Karena tanggal 17 Februari mulai hari ini sampai dengan tanggal yang belum ditentukan. Tapi sudah disampaikan bahwa tanggal 17 Februari sampai dengan awal Maret akan dilakukan maintenance. Yaitu maintenance apa-apa saja yang akan terjadi atau perubahan-perubahan apa saja yang akan terjadi dalam VTube 3.0 nanti. Oke, teman-teman saksikan ini beberapa slide yang akan saya tampilkan kepada teman-teman. Apa-apa saja itu? Oke, yang pertama teman-teman lihat di sini pembicara adalah Antonius Simuharjo. Ingat, teman-teman, saya akan melakukan slide. Lihat ya, di poin yang pertama, di fase kedua nantinya Essence Counter akan menjadi satu dalam aplikasi VTube dan tidak perlu lagi masuk lewat Chrome atau browser dan lain-lain. Jadi, teman-teman harus tahu bahwa nantinya di aplikasi VTube 3.0 nanti tidak akan ada lagi situs Essence Counter. Tidak akan ada lagi karena kita hanya perlu untuk jual dan beli VP itu akan terjadi di aplikasi. Jadi menu jual dan beli itu hanya akan ada di aplikasinya nanti. Dia akan hadir secara bersamaan dalam aplikasi VTube. Oke, kita lanjut. Dan yang kedua, untuk transaksi VP pada fase 2 ini, VTube mendengarkan saran pemerintah untuk tidak bertransaksi antar member. Akhirnya diberikan solusi menggunakan jasa pihak ketiga, guna meminimalkan kesalahan dalam bertransaksi. Pembayaran member ke member menggunakan virtual account, contoh pembelanjaan di Shopee. Jadi ketika teman-teman itu sudah pernah belanja di Shopee, jadi itu pihak Shopee itu seperti pihak penengah atau pihak ketiga untuk melakukan pembelian. Jadi yang dulu kan kita di Essence Counter itu kita langsung transfer ke kita ketika ingin membeli. Jadi ingin membeli tersebut, jadi kita akan transfer uang itu kepada si penjual. Jadi di sini jadi pihak VTube ini akan jadi seperti pihak penengah. Akan pihak penengah itu di mana kita akan membayar uang sekian itu, kemudian dia akan jadi penengah seperti ketika teman-teman mencoba untuk berbelanja di Shopee dan lain-lain. Uang kita transfer, jadi uang itu meminimalisir untuk terjadinya kesalahan itu. Jadi VTube akan menerima uang kita, kemudian uang itu akan diteruskan kepada si penjual. Intinya dia hanya sebagai penengah agar tidak adanya transaksi. Oke, tidak ada kesalahan transaksi seperti itu lagi di Essence Counter yang kemarin-kemarin. Oke, saya kira ini fase-fase yang sangat bagus ya. Kemudian kita lanjut. Karena sedang diupayakan pemindahan server ke Indonesia, migrasi dengan kapasitas yang lebih besar untuk menghindari gangguan yang datang dari luar, menghindari proses pemindahan agar tidak tersendat, terpaksa semua aktivitas VTube harus dihentikan. Nah, makanya itulah diadakan maintenance dari tanggal 17 Februari sampai dengan awal Maret nanti. Itulah makanya sangat-sangat lama karena untuk melakukan pembaharuan yang sangat-sangat besar di VTube 3.0 nanti. Oke, lanjut. Penggunaan kode referral dalam bisnis VTube merupakan nyawa perusahaan. Dalam regulasi di Indonesia terdapat undang-undang yang tidak memperbolehkan adanya kode referral dalam produk jasa. Sudah terjadi mediasi bahwa solusinya adalah legalitas perusahaan ada pada e-commerce. Di fase 2 akan ada jual beli barang dan sebentar lagi semua akan terrealisasikan. Jadi teman-teman tinggal menunggu saja di fase 2 e-commerce nanti seperti apa
kita cara untuk merekrut member, karena di sini kan tertera penggunaan kode referral dalam bisnis VTube merupakan nyawa perusahaan dalam regulasi di Indonesia. Oke, kita lanjut. Tidak disarankan menjalankan akun member yang sudah tidak aktif karena ditakutkan akun diminta kembali oleh si pemilik. Carilah member aktif agar duplikasi tercipta dengan baik. Oke, jadi teman-teman yang sudah mempunyai member kemudian akunnya sudah tidak digunakan, sarannya dari pihak YouTube ini agar tidak digunakan akunnya. Dengan di sini kemudian memberikan saran bahwa kita hanya perlu mencari member yang aktif dengan kita menduplikasikan undang member sebanyak-banyaknya. Lanjut. Pada fase 2 awal Maret akan diadakan verifikasi ulang untuk mencegah akun cloning oleh robot dan akun bodong yang digunakan untuk menipu. Nah, verifikasi ulang yang dimaksud di sini sampai sekarang belum ada info verifikasi seperti apa yang diminta nanti. Ya, kita tinggal menunggu saja apa data-data yang diperlukan oleh VTube untuk melakukan verifikasi ulang ini. Tentu saja kita mengharapkan semua verifikasi yang dapat menguntungkan pihak VTube dan menguntungkan si pengguna juga. Oke? Kita lanjut. Info mengenai hanya khusus platinum ke atas yang nantinya bisa membeli bintang 5 dan 6. Sementara tidak benar karena itu merupakan wacana saja di tahun lalu. Karena ada syarat dalam regulasi akan tetapi untuk selanjutnya belum akan diberlakukan. Oke? Jadi kemarin ada sempat dengar isu bahwa yang dapat membeli bintang 5 dan bintang 6 hanya platinum. Jadi ini hanya sekedar regulasi akan tetapi untuk selanjutnya belum akan diberlakukan. Jadi belum diberlakukanlah platinum hanya platinum yang bisa membeli paket bintang 5 dan bintang 6. Itu belum dilakukan ya. Oke. Kita lanjut. Peluang bonus omset di fase 2 sangat besar karena berpatokan pada jumlah member. Untuk persisnya kita akan belajar minggu depan mengenai e-commerce. Oke, jadi dalam waktu depan ini akan saya posting lagi tentang e-commerce tersebut. Jadi teman saksikan saja di channel VTubers karena kita akan belajar tentang e-commerce yang akan ada di VTube nanti. Lanjut. Delete ID tidak mempengaruhi jumlah experience. Jadi dalam artian di sini kita punya akun, kemudian kita melakukan delete ID ya. Dalam ID dalam sini misalkan teman-teman nih punya member nih, kemudian membernya ini melakukan delete ID. Oke, dia melakukan delete ID dalam artian sini melakukan delete akun. Jadi experience akunnya memang hilang, tapi experience teman-teman tidak akan berkurang. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Untuk hapus akun lewat aplikasi, menunggu hingga 1 tahun sampai bisa dipakai kembali. Hapus akun melalui admin, akun langsung bisa dipakai kembali. Oke, ini terkait hapus akun ya. Saya berharap tidak ada teman-teman yang menganjurkan untuk hapus akun lah. Tentu saja di sini kita semua ingin semua yang terbaik. Oke, kita lanjut. Rencana verifikasi ulang diadakan awal Maret. E-commerce baru akan dimulai pertengahan Maret. Oke, jadi masa maintenance kan sampai dengan awal Maret. Nah, di awal Maret itulah akan diadakan verifikasi ulang. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, verifikasi yang dimaksud di sini kita masih belum paham ya, verifikasi yang seperti apa. Sementara untuk e-commerce dalam artian sini e-commerce atau toko online seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain baru akan dilakukan pertengahan Maret. Jadi akan dilakukan verifikasi ulang, kemudian barulah akan ada e-commerce. Oke, lanjut. Rencana transfer VP antar member sementara belum bisa terrealisasikan karena dirasa masyarakat Indonesia belum siap karena banyak disalahgunakan. Oke, jadinya rencana transfer VP dalam artian sini transfer VP antar member. Kita melakukan transfer VP di aplikasi VTube itu. Jadi kita tinggal memasukkan ID saja kemudian melakukan transfer VP. Untuk sekarang itu belum akan direalisasikan. Belum, oke? Jadi teman-teman jangan berharap untuk ada aplikasi tersebut. Tapi teman-teman perlu ketahui di channel saya yang kemarin saya sudah melakukan Saya sudah melakukan bagaimana cara untuk memindahkan VP. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sana nanti. Oke, lanjut.
Untuk fase 2, tidak ada perubahan marketing plan di fase 1. Yang ada berupa tambahan e-commerce. Oke, marketing plan yang sudah kita tahu di awal-awal waktu mendaftar itu tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Yang hanya akan ada penambahan itu adalah e-commerce atau toko online. Lanjut. Untuk member baru, biasakan untuk diperkenalkan leader gold, platinum, diamond di jaringan sehingga apabila terjadi upline meninggalkan mitranya masih bisa diedukasi leader di atasnya. Jadi ketika teman-teman mengundang member, usahakan member tersebut diperkenalkan kepada upline atau senior yang ada di atasnya yang sudah mempunyai rank gold, minimal rank gold lah, agar mereka selalu terpantau oleh si upline itu dan tidak ditinggalkan secara merta-merta oleh upline-nya sendiri. Oke, lanjut. Selama perbaikan 2 minggu ini, VP yang mendapat kompensasi hanya di tanggal 16 Februari 2021 saja karena selama libur semua misi berhenti. Oke, di tanggal 16 kemarin kan seperti yang teman-teman tahu, di tanggal 16 kemarin teman-teman itu susah untuk membuka aplikasi ya. Jadi di tanggal 16 itu ketika teman-teman belum menjalankan misi, belum sempat menyelesaikan misinya, itu akan tetap diganti VP-nya oleh pihak VTube. Jadi jangan takut ya, VP itu akan tetap masuk. Kemudian teman-teman bertanya juga, selama tanggal 17 sampai awal Maret nanti apakah kita akan mendapatkan VP? Jawabannya tidak. Dan misi teman-teman juga tidak akan berkurang. Oke, jadi tidak akan berkurang dan tidak akan ada penambahan VP. Lanjut. Carilah member yang mandiri, bisa mengembangkan jaringan karena mengerjakan akun bodong tidak akan menjadikan Anda diamond. Oke, menjadikan akun bodong dalam artian sini kita member yang mandiri dalam artian dia bisa melakukan beli misi, menjalankan misi tersebut. Dalam artian di sini kita tidak perlu lagi menjalankan akun bodong tersebut, membuat akun lebih dari satu akun untuk menjalankan akun bodong tersebut. Tidak usah ya, kita hanya perlu duplikasikan cara untuk merekrut member, kemudian kita rekrut member sebanyak-banyaknya. Oke, lanjut. Belum ada rencana pembukaan PLC. PLC itu adalah Premium Leader Club. Di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Kalaupun dibuka, peraturan akan diperketat. Salah satu persyaratannya di sini calon PLC minim berperingkat platinum. Calon PLC harus ada rekomendasi dari leader diamond-nya. Calon PLC memiliki 3 grup WA atau Telegram, minimal 150 orang. Calon PLC mempunyai 3 jalur minim platinum. Dan kemudian itu ada tes wawancara untuk melakukan PLC. Ingat, ketika teman-teman sudah berada di PLC, teman-teman akan mendapatkan bonus VP setiap hari juga. Oke? Lanjut. Adapun yang masuk dalam ranah OJK yang dimaksud nantinya adalah pihak ketiga. Pihak ketiga VTube sendiri hanya dalam kewenangan Kominfo, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, dan Departemen Keuangan. Oke, itu. Oke, lanjut. Untuk saat ini iPhone belum siap digunakan. Jadi untuk Maret nanti di iPhone itu belum tersedia atau di iOS. Oke, belum tersedia ya. Sampaikan ini kepada member teman-teman. Kemudian kita lanjut. Sudah akan ada versi website VTube tetapi hanya digunakan untuk e-commerce saja. Oke, versi website di sini yang dimaksud ini versi website itu untuk e-commerce untuk toko online-nya hanya bisa secara website, tapi untuk VTube dijalankan secara menggunakan website itu tidak bisa ya. Kita perlu di sini untuk menggunakan aplikasinya. Lanjut. Pemasangan iklan nantinya juga akan membeli VP lewat virtual account. Pemasangan iklan. Oke, ini seperti teman-teman yang sering memasang iklan di VTube. Nantinya juga akan membeli VP lewat virtual account. Oke, di awal-awal tadi sudah kita jelaskan ya. Ketika kita melakukan penjualan dan pembelian VP itu menggunakan VTube sebagai perantaranya. Seperti itu. Lanjut.
Admin CS semua akan diganti admin Indonesia dari tim Pak Prabowo. Oke, dari tim Pak Prabowo ini salah satu orang di VTube. Jadi admin CS-nya akan diganti ya, admin kemarin. Nanti kita tunggu info selanjutnya siapa admin di VTube itu. Kemudian kita lanjut. Di fase 2 akan ada 3 peringkat setelah Diamond. 3 peringkat setelah Diamond. Semua akan lebih cepat mencapai peringkat. Kuncinya perbanyak member. Keuntungan di fase 2 adalah semakin banyak member yang melakukan pembelanjaan, upline juga akan mendapatkan poin tambahan atau omset. Oke, semakin banyak member dalam artian ini kalau kita melihat di sini ya, semakin banyak member yang melakukan pembelanjaan, berarti member VTube kita yang melakukan pembelanjaan di e-commerce nanti, tentu saja kita akan mendapatkan profit dari si member tersebut. Nanti kita saksikan saja ya di pembelajaran e-commerce minggu depan. Minggu depan bisa dimulai belajar tentang fase kedua e-commerce. Oke, sudah jelaskan ya. Minggu depan bisa dimulai fase untuk e-commerce. Nanti kita belajar. Yang terakhir, merangkul tim-tim yang sudah tidak aktif, support dan edukasi mengenai VTube terbaru. VTube itu legal, oke? Jadi saat VTube sudah dia lakukan nanti, sudah ada di VTube 3.0 nanti, VTube itu sudah legal. Di fase 2 akan ada banyak promo produk yang pasti jauh lebih murah dari harga di luar. Oke, ini seperti yang kita bilang tadi, ini akan ada toko online. Ada toko online, otomatis akan ada banyak diskon. Disinilah akan ada diskon besar-besaran di VTube Mall nanti. Oke, lanjut. Oke, yang terakhir, pemilik VTube saat ini sudah bukan 100% Mr. Jack Guy. Namun sudah ada beberapa pemegang saham yang lain dari Indonesia. Artinya VTube milik Indonesia. Oke, yang kemarin itu kan perusahaan ini 100% milik Mr. Jack Guy yang kita tahu ya, Mr. Jack Guy. Sementara sekarang ini berarti sudah ada orang yang memegang saham di VTube ini. Oke, kiranya video ini dapat bermanfaat kepada teman-teman. Bagikan video ini kepada member-member teman-teman. Oke, akhir kata dari saya, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa tekan like, share video ini, dan jangan lupa tekan subscribe. Oke, go VTubers.